Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Ada peristiwa politik yang cukup penting baru-baru ini, dan itu mengubah peta politik di Indonesia. Dan agak mengagetkan karena itu terjadi menjelang atau ketika terjadi diskusi atau wacana tentang presiden 3 periode. Dan orang segera menghubungkan peristiwa politik itu dengan wacana tadi. Dan peristiwa itu adalah bergabungnya Partai Amanat Nasional atau PAN dengan koalisi Jokowi atau koalisi yang mendukung Jokowi. Dan malam ini sengaja saya mengundang Ketua Umum Partai PAN ke acara Karni Ilyas Club. Sebenarnya apa alasan PAN tiba-tiba sejak 2019 awalnya ikut kubunya Prabowo, dan setelah itu tidak pernah tegas. Ketika Prabowo juga udah bergabung di kabinet Jokowi, tidak pernah jelas PAN ada di oposisi ataukah ikut juga bergabung. Nyatanya akhirnya bergabung juga. Dan sebenarnya kenapa begitu lama baru terjadi penggabungan. Dan kepada Ketua, selamat malam Ketua. Malam, Bang Karni. Assalamualaikum. Mungkin saya kepingin dapat alasan dulu. Kenapa tiba-tiba atau setelah sekian lama kok akhirnya bergabung juga gitu? Ya, pertama PAN ini kan sudah 2 kali. Iya. Pilpres berseberangan dengan Pak Jokowi. Periode pertama Prabowo sama Hatta. Kita kalah, Bang Karni. Oh, periode pertama juga udah gak mendukung Pak Enggak Jokowi? Kan? Ya. Kedua, kita mendukung Prabowo lagi, ya kan? Kita kalah juga, gitu. Nah, kemudian capres kita, wapres kita bergabung ke Pak Jokowi, yang notabene tentu kita tidak mendukung pada waktu Pilpres. Nah, oleh karena itu di PAN itu awal-awal memang terjadi diskusi yang panjang sampai kita kongres. Ya, kongres, setelah kongres saya berpendapat melihat situasi keadaan berbangsa kita seperti ini, social distrust, ya, akibat Pilpres yang 2 kali itu, perpecahan itu sampai ke dusun-dusun, Bang, sampai kampung-kampung. Polarisasi Sampai kampung-kampung. Saya kira bukan itu yang kita inginkan. Polusi politik kita berbangsa bernegara negatif, ya. Padahal banyak hal, banyak PR yang mesti kita diskusikan, kita bicarakan, kita bahas, termasuk soal keadilan, soal kesenjangan, soal demokrasi kita yang sudah 23 tahun. Banyak mestinya kita diskusikan, tetapi di publik kita diisi dengan penuh suasana kebencian antara satu dan yang lain. Dan pembelah ini hampir belah 2, ya, sampai ke dusun-dusun. Nah, terus kita diskusi di internal PAN. Sekarang kita mau bela apa lagi? Wong Pilpres kita, presiden kita sudah ke situ, wapres kita sudah ke situ. Nah, oleh karena itu kita memutuskan. Oh, Sandiaga Uno juga udah. Sudah. Sandi juga sudah semua begitu. Kemudian kita putuskan akan lebih produktif kalau kita mendukung Pak Jokowi, ya. Sehingga kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran kita menyampaikan gagasan-gagasan kita untuk ikut menjembatani, Bang Karni, antara 2 pendapat yang sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lain itu. Nah, peran itulah yang kira-kira kita coba ambil
Partai Amanat ambil, kalau memungkinkan kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjembatani ini agar ini polarisasi ini bisa kita kurangi. Bukankah kita ini hari ini ada demokrasi, ada pilpres itu kan menjalankan tujuan kita berbangsa. Kita melaksanakan mimpi-mimpi anak-anak Indonesia waktu merdeka. Merdeka itu kan tujuannya kita ini kan agar kita memperkuat persatuan. Dengan itu maka Indonesia ini bisa berdaulat. Berdaulat kata Bung Karno, berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, bidang budaya gitu ya. Tapi yang terjadi sebaliknya Bang Karni ya. Kita makan beras, mau makan sayur, garam, yang mendasar saja kita masih tergantung. Jadi belum berdaulat padahal itu yang pokok gitu. Dengan berdaulat itu maka akan ada keadilan, kesetaraan. Dan ada keadilan kesetaraan itu maka kita bisa mencapai sila kelima yang paling sial itu. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah kita coba PAN ini mengambil peran untuk memperkuat atau mengingatkan janji kebangsaan kita kembali. Kita kan sudah bersepakat bahwa kita ini sebangsa setanah air bersaudara. Tapi kenapa perilakunya terus bermusuhan gitu. Nah, kalau itu kita tidak bisa kemana-mana. Narasi yang dibangun itu narasi suku, agama gitu. Menurut saya itu berbahaya gitu. Nah oleh karena sekali lagi berdasarkan itu kita putuskan kita bisa lebih menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan kita. Mudah-mudahan dengan itu bisa ikut memperbaiki keadaan. Gitu. Ya, tapi itu bagus sekali. Tapi kenapa begitu lama baru berkoalisi? Artinya ini kan udah di penghujung eranya Jokowi. Dalam arti kata periode 5 tahun, 2 kali 5 tahun. Ya memang karena ada proses internal juga. Kan waktu awal-awal tentu di PAN ada dua pendapat yang tidak mudah. Nah setelah kongres kemudian saya terpilih kembali, itu lebih mudah untuk merumuskan, barulah kita putuskan kemarin. Makanya setelah persoalan-persoalan internal kami selesaikan. Apa berarti selama ini Pak Amin Rais tidak setuju untuk bergabung? Oh iya, Pak Amin dari pertama dulu, dari Pilpres pertama dulu, bahkan dulu saya sama Pak Atta kan juga berbeda pada awalnya ya. Tapi sekali lagi kalau sudah sepakat ya kita putuskan itu. Begitu juga Pilpres kedua, akhirnya keputusan kita ya kita bulat, kita kerja keras untuk menang Pak Prabowo. Tetapi kan sudah selesai dan kita belum beruntung ya, belum terpilih gitu. Lanjut proses kongres, selesai di internal, nah barulah kita bisa memutuskan yang bulat. Tadinya memang pendapatnya beragam. Lah, banyak orang juga menghubungkan bahwa dengan bergabung PAN akan mendapatkan kursi di kabinet. Apa ada minimal ada komitmen ataupun pembicaraan ke arah itu? Ya memang politik mestinya gitu ya kan Bang Karni. Tentu apa kata orang dagang sapi lah, apalah begitu ya. Memang hampir semua orang menanyakan hal itu kepada kami. Tapi sejujurnya apa adanya, kita memang memutuskan kemarin, bahkan sampai Rakernas hari kemarin, belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada. Karena kami menyadari itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Dan yang paling penting bagi kita adalah pikiran-pikiran kita ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Itu yang paling penting. Ya, Bang Karni, saya 3 bulan yang lalu sebelum peristiwa tertembaknya 6 Laskar FPI itu, yeah. Saya juga sempat minta waktu ke Bapak Presiden. Kita mencoba menjembatani itu. Tidak ada yang berani saya kira pada waktu itu bicara itu, tapi saya menghadap ke Pak Presiden waktu itu untuk mendapat izin agar saya bisa berkomunikasi dengan sebagian para ulama yang beda pendapat sangat tajam dengan pemerintahan. Dan waktu itu saya diberi
disilahkan gitu ya untuk mendengar apa-apa yang karena begini Bang Karni, kalau kita saling menyalahkan terus kapan kelarnya gitu. Ini radikal, ini begini, ini cebong, ini kampret, itu selesainya kapan? Menurut saya tidak harus begitu. Kita cari penyebabnya apa. Kalau ada yang keras ini apa sebabnya mereka begitu gitu ya. Saya baru-baru ini lihat ada diskusi menarik itu yang Rocky Gerung itu dia melakukan penelitian di Indramayu bahkan. Menarik sekali gitu. Cuma 3 jam dari Jakarta, Indramayu itu penelitian sederhana rata-rata pendidikannya cuma 5 tahun. Berarti nggak lulus SD. Padahal di Indramayu itu kata Bung Rocky segala persyaratan untuk menjadi orang cerdas itu cukup. Tanahnya subur sehingga makanan cukup untuk karbohidrat tenaga. Kalau ada pegunungan udaranya bagus sehingga oksigen cukup membuat orang cerdas. Tapi di Indramayu itu banyak prostitusi, banyak pengangguran. Kan kita lebih bagus diskusi itu gitu. Apa kalau mereka keras, apa sebabnya kita cari gitu. Nah itulah kira-kira yang kita coba ambil peran. Termasuk juga setelah terjadi peristiwa itu, saya juga mencoba mengambil peran gitu. Bahwa belum berhasil itu soal lain. Nah, itu soal lain. Kira-kira ya diinginkan kalau memang misalnya dari presiden memang menawarkan kabinetnya menteri apa kira-kira yang diinginkan oleh PAN? Nah itu juga Bang Karni kita sekali lagi memang ini mungkin di luar kebiasaan ya. Kita tidak menyodorkan, memang pernah satu pertemuan saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional namanya Mas Tris itu dulu tim sukses Pak Jokowi gitu. Dulu ketua Kein ya, kalau memungkinkan saya memang nitip itu apa saja gitu. Mas Tris sebagai tim sukses Pak Jokowi pada waktu itu untuk kembali bisa diperankan. Apapun terserah pemerintah. Ya, tapi orang memproyeksikan bukan bagian ekonomi begitu. Kalau Sutrisno Bakir kan orang tahu lebih ke tekanannya lebih ke ekonomi kalau dia. Ya Kein juga ya. Komisi ekonomi kan. Orang lebih melihat kemungkinannya itu misalnya Menko Kesejahteraan. Itu gini makanya saya Menteri Pendidikan. Ya memang teman-teman juga beberapa pihak juga menanyakan itu. Tapi kalau buat saya begini Bang Karni. Kita ini kan sudah 70 tahun merdeka. PAN ini partai tengah. Waktu didirikan itu ya dasarnya itu Pancasila. Memang pemilihnya latar belakang Islam, tapi Islam yang tradisional, modern, moderat, tengah. Karena begini Bang Karni, kalau partai-partai Islam saja menang sendiri-sendiri, kalau Islam saja bertengkar satu dengan yang lain, apalagi antar internal Islam seperti itu, apalagi dengan yang lain, ya padahal populasi 80%, kita nggak bisa maju. Gitu. Kalau saya sudah partai ini sudah menang, maka saya semua harus ambil. Kalau ini yang menang harus saya semua. Tentu itu tidak sehat. Gitu. Oleh karena itu perlu PAN ini hadir tengah untuk menjembatani berbagai kalangan. Oleh karena itu PAN ini sini aja saya ajak Bara Hasibuan misalnya, mau yang dari Muhammadiyah, yang dari NU, dari Persis ya, Jawa, Sumatera, Habis apa saja. Basisnya adalah prestasi dan kompetisi tengah. Nah, karena kita ini bisa stabil kalau di tengah, ada keseimbangan. Nah, kita PAN beranggapan itu lebih penting daripada ya menteri juga penting, tapi ini lebih penting buat saya karena saya ini kan sudah periode kedua membesarkan PAN ini sebagai partai tengah untuk menjaga keseimbangan lebih penting ketimbang menjadi seorang menteri atau apapun. Yang penting konsep gagasan kita bisa diterima oleh pemerintah. Itu kira-kira. Ya kalau orang lebih melihat PAN walaupun ya lebih partai terbuka ya.
Artinya agama apa aja juga ada, alirannya manapun lebih ada. Tapi orang lebih melihat bahwa modal awalnya itu atau dasarnya itu lebih ke Muhammadiyah Oh iya, dibanding ke yang lain. tentu. Nah, Muhammadiyah sini kan begini Bang Kani. Kalau kita lihat ya memang moderat sekali. Sekolahnya itu siapa saja boleh. Ya, Jadi sangat terbuka dan moderat. apalagi universitasnya, sebuah agama Apalagi ada. kampusnya. Ya, tapi masalahnya sekarang ini ya kalau kita bilang polarisasi lagi, kelihatan komunitas yang lebih ke Muhammadiyah tidak begitu condong ke Jokowi. Misalnya daerah-daerah yang Jokowi kalah misalnya, Sumatera Barat, Aceh, ya barat-barat lah pokoknya. Kan dalam pilpres demokrasi kita ada waktunya, makanya ada masanya nanti kita pemilihan lagi ya. Oleh karena itu Muhammadiyah pun kan ada juga Menkonya, dikirim utusan dari Muhammadiyah ke pemerintahan. Pak Muhajir itu mewakili Muhammadiyah, iya. Dan kita juga begini, kita harus juga mengajak teman-teman yang berbeda sama sekali itu untuk terus menjaga janji kebangsaan kita itu. Kan nggak bisa kita mengharapkan orang saja gitu. Yuk kita kan nggak bisa, harus kedua belah pihak. Harus kedua belah. Kita 76 tahun merdeka memang sudah lama Bang Karni. Tapi belum 70 tahun kedengarannya lama, tapi belum lama sebagai bangsa kita ini gitu. Oleh karena itu kita mesti merawat persatuan itu menurut saya. Persatuan harus kita rawat. Ya, mimpi-mimpi anak Indonesia yang memerdekakan kita, generasi 45, generasi terbaik itu harus kita rawat, Bang Ade. Sekarang apa? Modal kita apa sih? Dulu kita punya minyak habis. Kita punya kayu waktu jadi menteri udah habis, Bang Ade. Udah habis itu. Nah, kemudian kita sekarang batu bara mungkin apalagi modal kita. Nikel ya, sebentar lagi habis juga. Kita punya demokrasi dan sumber daya manusia. Ya kan? Itu bisa kita optimalkan kalau ada stabilitas. Stabilitas akan ada kalau ada sistem yang baik. Sistem yang baik kalau undang-undangnya benar. Kalau demokrasi kita benar. Karena demokrasi ini kan harusnya menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni. Tapi kan kita tidak. Demokrasi kita menghasilkan cebong kampret gitu. Menghasilkan kesenjangan, menghasilkan social distrust. Kan kita biarkan aja. Nah, tentu kita kurang bertanggung jawab gitu. Ini harus kita cari jalan keluarnya. Kan kita sudah mengatakan kita ini sebangsa setanah air gitu. Ini ya dalam koridor itu harusnya. Nah kami PAN mau coba mengingatkan itu kembali. Nah kita kalau mengajak itu kan kita juga harus mengajak kedua belah pihak. Nggak bisa dong kita di kubu sini mengajak, sulit sekali. Nah, kita berada di tengah. Nanti kalau di tengah ditabrak mobil, enggak soal, bukan itu. Nah, tapi ada yang lebih penting bagi PAN adalah memperkuat persatuan kita kembali. Nah, sistem yang baik itu, Bang Karni, bisa kita capai kalau ya demokrasi itu yang dipertarungkan itu gagasan, pemikiran, narasi-narasinya itu narasi gagasan, konsep itu bagaimana Indonesia 100 tahun, bagaimana kita bisa seperti Tiongkok yang penduduknya besar ya, Jepang, Korea segitu. Tapi kan sekarang diadu lain. Kamu kalau menjadi bupati karena 20% peraturannya mesti bayar gitu. Nah, demokrasi kita transaksional. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk menang. Apa ini kita biarkan saja begini terus gitu. Suasana itu terus siapa dong yang mulai memperebutkan kembali? Nah, kita mengambil peran itu dengan segala risikonya. Gitu. Iya, sebenarnya peran itu Pak Ketua dari dulu bisa menjalankan, artinya karena perannya selama ini kan di MPR, DPR. Iya, itu perbaikannya memang dari sana. Misalnya pilkada harus sekian persen. Nah, ini begini, memang harusnya peran DPR. Tapi sekali lagi, karena demokrasi kita ini demokrasi yang transaksional, Bang Karni, itu erat kaitan dengan kekuasaan. Contoh, undang-undang pemilu waktu mau dibahas,
ya memang kita diskusi, saya juga termasuk diundang. Nah, koalisi pada waktu itu akan merubah undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu itu silahkan kita bahas bareng-bareng. Kita kan cuma 44 Bang Karni. Dari 575. Jadi sulit sekali mempengaruhi. 44 gitu, ya kan? Nah, dari sulit sekali. Pada waktu itu undang-undang pemilu semua bisa dirubah kecuali Pilpres tetap 20. Kemudian Pilkada tetap 2024. Yang lain boleh. Nah, kalau itu yang terjadi kan nggak lebih baik. Oleh karena itu saya datang ke Pak Presiden pada waktu itu, Pak, kalau undang-undang pemilu begini rupanya lebih bagus. Kita tidak usah bahas. Tidak usah. Karena akan menimbulkan pertentangan saja. Nanti Hizbut Tahrir nggak boleh milih. Ya repot lagi. Masalah lagi Bang Kani. Lain karena kalau itu dibahas, saya bilang saya akan mengajukan agar Pilpres itu nggak usah ada syarat PT. Atau kalau ada 4% sama dengan parliamentary threshold. Sehingga calon-calon itu bisa banyak ada kompetisi, namanya demokrasi kan. Demokrasi itu ada pilihan-pilihan. Kita multi partai. Tapi Pilpres, Pilkada dibatasi 20%. Multi partai tapi dibatasi. Kan bertentangan tuh. Nah, itulah yang membuat saya kira demokrasi kita ini hasilnya seperti ini. Nah, itu kita coba. Karena kalau kita beradu di DPR, kita 44, nggak ada suaranya kurang nyaring, kalah. Nah, coba kita langsung ke pusat kekuasaan untuk memberikan pikiran-pikiran. Dan itu berhasil. Ada berhasil, ada enggak. Gitu. Baik, kembali lagi ke sebelum terjadi deklarasi bahwa berkoalisi. Itu kan pertemuan di istana. Ya. Ketua-ketua partai. Iya. Dan katanya Pak Ketua yang tercetus lah bahwa di dalam pertemuan itu juga dibicarakan amandemen terhadap UUD 45. Ya. Lah, tidak hanya amandemen, tapi tentu kalau amandemen itu kaitannya dengan wacana yang ramai juga sekarang. Presiden 3 periode. Ya, ramai sekali. Lah, pendapat Pak Ketua sendiri terhadap 3 periode ini gimana? Atau amandemen UUD sendiri bagaimana? Ya, saya minta waktu agak panjang nih Bang Karni ya. Ya. Ini memang ada peristiwa-peristiwa, tapi kalau udah jadi satu itu memang jadi simpang siur gitu. Bukan berarti simpang siur itu bukan berarti di partai-partai juga tidak terjadi polarisasi gitu. Waktu saya jadi ketua MPR, Bang Karni, ada warisan. Rekomendasi dari pimpinan MPR 7. Salah satunya perlu amandemen. Perlunya nih. Cuman belum ada bahannya. Nah, begitu saya jadi ketua MPR, kita bekerja nih Bang Karni. Seluruh kita datang hampir semua ormas. Kemudian perguruan tinggi, termasuk para senior-senior, termasuk senior TNI. Wah, itu beragam pendapat. Ada yang bilang balik aja ke Undang-Undang Dasar 45. Itu Pak Tri pelopornya itu. Sama almarhum Ibu Rahmawati. Ada yang mengatakan jangan ditahu-tahu sudah bagus. Dari perdebatan itu 3 tahun. Itu baru disepakati satu saja. Namanya pokok-pokok haluan negara. Yang sifatnya itu filosofis, ideologis. Jadi tidak detail. Karena sudah ada undang-undang jangka pendek, jangka menengah, jangka apa sudah ada. Jadi ini filosofis misalnya kalau India itu siapapun Perdana Menterinya maka ruang angkasa harus terus. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita swasembada pangan misalnya. Nah itu kita bekerja. Sepakat tuh. Semua sepakat Bang Karni. Pokok-pokok haluan negara semua partai politik sepakat. Tetapi itu pun tidak terjadi. Jadi kalau mau amandemen sebetulnya mudah zaman saya. Tapi tidak terjadi. Nah kami berhenti diganti MPR yang sekarang itu diteruskan. Maka sekarang MPR yang sekarang sama programnya melanjutkan amandemen pokok-pokok haluan negara. Baru itu. Jadi belum ada yang lain. Ini kan 3 periode baru. Ini ramainya. Ini satu cerita. Satu episode. Episode kedua kami berkunjung ke Istana Bogor. Dipimpin Pak Bambang Susatyo. Diskusi persiapan sidang
Pak Sarip juga menanya, Pak Presiden itu katanya 3 periode. Sarip, gitu. Pak Sarip Hasan. Oh, Sarip Hasan. Gimana pendapat Bapak? Apakah Bapak setuju? Gitu. Itu semua orang sudah membahas amandemen 3 periode jabatan presiden. Gimana pendapat Bapak Presiden? Kira-kira gitu. Presiden respon, Pak Sarip, saya ini kan bolak-balik sudah nolak. Kenapa kalau ada amandemen itu saya yang disalahkan? Gampang sekali Pak Jokowi. Saya mau ngomong apa lagi? Saya sudah menjelaskan saya menolak, gitu kan? Jadi saya mau ngomong apa lagi? Itu kan nggak ada kewenangan presiden, karena ini penuh kewenangan MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Kalau undang-undang masih ada Sapres kan ada. Ya, ini nggak ada kalau ini. Kalau amandemen sepenuhnya 3/4. Jadi itu urusan MPR. Tapi kok saya terus yang kalau ada ini saya gitu. Kira-kira pertanggapan presiden pada waktu itu begitu. Nah terus Ahmad Basarah yang namanya pimpinan banyak kan, langsung nyeletuk. Loh Pak Presiden, Pak Sarip, kalau 3 periode kan nggak cuma Jokowi gitu. Pak SBY juga kan bisa 3 periode, ketawa semua. Selesai. Itu satu babak sendiri. Nah, kemudian saya diundang. Ini yang ketiga nih, Bang. Diundanglah ke istana. Itu ternyata di situ teman-teman koalisi datang banyak. Sebelumnya saya sudah diundang 6 hari sebelumnya. Saya enggak tahu. Tapi malam besok acara saya baru tahu. Saya datang. Apa yang dibahas di situ, Bang Karni? 3 saja. 1, Presiden menyampaikan apa yang dihadapi kita mengenai pandemi. Pandemi tidak bisa diperkirakan. Bulan Mei masih 3.000 kalau nggak salah. Mei atau Maret itu tiba-tiba Juli sudah 56.000. Jadi luar biasa gitu. Tapi sekarang kata Presiden, Wisma Atlet itu tinggal 10%. Jadi cepat sekali. Nggak bisa diprediksi, nggak bisa diperkirakan. Fluktuasinya. Iya, ya. Rumah sakit penuh tiba-tiba tinggal 10% gitu. Oleh karena itu kebijakannya kenapa 2 minggu. Jadi paling 2 minggu. Ya kita mulai paham gitu. Termasuk soal vaksin dan seterusnya dijelaskan. Kedua masalah ekonomi. Kalau pandemi naik, ekonomi turun. Pandemi turun, ekonomi bisa. Kira-kira begitu. Bagaimana problem kita, bagaimana cara mengatur dijelaskan. Nah yang ketiga itu memang menarik. Kenapa tidak bisa cepat? Ada yang kurang efektif dalam pelaksanaannya karena banyak aturan-aturan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kabupaten punya rencana, punya aturan sendiri. Provinsi punya rencana, punya aturan sendiri gitu. Kementerian bisa beda lagi gitu ya. Ya jadi itu yang membuat kadang-kadang kerja tidak efektif. Nah setelah itu masing-masing ketua umum diminta pendapat, termasuk saya juga menyampaikan pendapat pada waktu itu. Macam-macam lah namanya pendapat ya, termasuk evaluasi mengenai demokrasi gitu ya, dan seterusnya. Memang saya waktu itu menyampaikan kalau melihat pengalaman kita demokrasi sudah 23 tahun, saya menyampaikan memang menurut saya perlu kita evaluasi demokrasi kita 23 tahun ini. Perlu ada perbaikan-perbaikan, bukan berarti amandemen. Karena di situ kami sama sekali tidak ada bicara amandemen. Tidak ada bicara amandemen, tidak bicara koalisi, tidak bicara reshuffle, nggak ada. Habis itu makan bakso, selesai pulang udah. Ya, tapi sekarang perdebatan di publik itu 3 periode atau tidak. Nah, pendapat saya, kan Bang Keri tanya tadi. Iya. Nah, pendapat saya gini. Karena sekarang ini di kepala masing-masing ketua umum partai itu macam-macam. Belum di publik. Belum di DPD. Iya. Jadi menurut saya tuh boleh dikatakan sulit atau mustahil. 5 tahun ini akan ada amandemen. Nyatukan pendapat saja. 3 tahun cuma 1. Sekarang sudah berantakan lagi. Nanti kita satukan pendapat. Karena gini Bang Kani, kan amandemen itu harus 3/4. Kalau 3/4 hampir semua harus sependapat gitu. Apa yang akan diamandemen gitu. Karena harus dirumuskan. Nah menurut saya sulit sekali. Oleh karena itu amandemen di masa MPR yang sekarang ini tidak akan terjadi. Kalau saya melihatnya nggak sulit. Karena kalau 3/4 berarti dari 10 orang 6 atau 7 orang yang setuju.
Dan 10 orang itu ketua partai. Memang itu pendapat-pendapat umum begitu. Cuma ini beda. Kan saya mantan ketua MPR, jadi saya in charge, saya pengerti. Kalau itu pemilihan bisa Bang Kani. Misalnya milih orang ini atau ini. Oh ini udah 7 orang udah banyak, bisa. Tapi ini lain, ini pendapat. Pikiran-pikiran yang jauh beda sekali. PDI itu punya pikiran beda sekali sama Golkar gitu. Golkar punya pikiran beda sekali sama Demokrat gitu. Demokrat sama DPD beda lagi gitu. Jadi ini sulit. Itu Bang Anies, sulitnya di situ. Tidak ketemu menurut saya. Itu bukan karena masing-masing partai sekarang udah punya calon juga. Ya antara lain itu. Ya, saya nggak sebut itu tapi ya kira-kira lah kepalanya masing-masing sudah. sudah sulit lah Bang Anies, sulit. Ya saya bilang jangankan PKS. Apa Gerindra mau? Kan susah, walaupun belum ngomong. Iya. Kalau Gerindra saya bilang masing-masing sudah punya mimpi. Gerindra bilang kalau saya jadi Prabowo, ya ini saatnya saya. Nah, ya itulah. Lah. Nah, kan, apa PDIP mau? Nah, maka sulit sekali. Kalau saya lihat sulitnya. Sulit sekali. Nah, itu dia. Tapi apa juga dibicarakan tentang ibu kota waktu ketemu itu? Tuh ya. Nah, itu tentu memang kalau lihat pendapat-pendapat, Jakarta ini kan sudah padat sekali, sudah ya di berbagai pindah ibu kota itu kan sesuatu yang beberapa negara juga seperti Amerika, negara-negara Brazil berapa kali gitu ya. Hanya memang ada beberapa pendapat pada waktu itu soal timing saja. Hampir semua yang datang setuju. Hanya waktunya. Nah, Presiden menyampaikan pada waktu itu kemungkinan ibu kota itu bisa 20 tahun anunya. Pembangunannya persiapan, ya nggak mudah juga namanya ibu kota kan. Yeah. Tapi kalau tidak dimulai terus kapan lagi gitu. Jadi mungkin permulaan awal, tapi waktu untuk itu mungkin perlu waktu yang panjang. Gitu. Gak dibicarakan juga pindahnya terlalu jauh dari Jakarta. Memang nggak bicarakan, tapi bahwa kita perlu, iya. Ya artinya itu imigrasinya luar biasa tuh. Ya, maka diperkirakan Presiden menyampaikan diperkirakan 20 tahun. Diperkirakan tuh, jadi tidak mungkin 3 tahun selesai itu, saya kira. Sekarang kembali ke PAN. Iya, Bang Karni. Tadi itu ya soal menteri nggak begitu jelas. Apa PAN akan dapat menteri atau itu terserah Presiden lah. Terserah Presiden. Tapi saya juga dengar bahwa itu ditawarin wamen atau ketua pangan. Saya juga kaget. Yang saya tahu ketua pangan ini calon yang udah diusung-usung Basuki Cahayapurnama, Ahok. Kok mau dikasih ke PAN? Oh, belum makanya. Belum. Ini Bara susah juga ini memang sama senior ini kan. Aduh, gawat ini senior ini. Ya kita bilang belum, apalagi. Soalnya kan ini kalau sama senior ini, aduh, ini jarum jatuh aja ini bunyinya ada ini. Saya udah lama dengar. Iya kan. Jawabannya ya Bang, belum aja kan. Ya agak mengagetkan bagi saya karena saya tuh Ahok kok yang dijanjiin, kok jadi ke PAN belum. Terus karena itu perannya besar sekali, lebih besar dari Bulog rencananya. Artinya semua impor pangan atau ekspor pangan ya harus melalui lembaga itu nanti. Ketahanan pangan. Iya, belum makanya belum. Terserah Presiden lah urusan gitu ya kan. Jadi lebih saya kira sejajar menteri itu. Terus yang saya bayangkan juga, kalaulah PAN memang atau ya udah terjadi bukan kalau lagi berkoalisi dengan pemerintah sekarang, ya juga ada harga yang harus dibayar. Kan saya tadi udah singgung bahwa sebagian dari atau sebagian besar kali dari masa PAN itu kalau kita golongkan sekarang ya mungkin udah masuk kampret. Lah sekarang harus mendukung Jokowi lagi atau minimal sampai 2024 dukung Jokowi.
Apa dia nggak kecewa sama PAN-nya sendiri? Seperti juga partai-partai koalisi lainnya. Artinya konstituennya juga kecewa. Ya Itu bisa. harga yang harus Ya. yang dibayar oleh partai yang berkoalisi. Ya. Ya tentu Bang Karni, karena apalagi sekarang kan gini, sekarang ini kan orang ini partai-partai tarik ke kiri, orang tarik kanan sekali gitu. Tapi saya tetap berpendapat, kami Partai Amanat Nasional, Indonesia itu bisa maju kalau di tengah Bang Karni. Sekarang itu tarik kanan banyak sekali. Lahir partai-partai banyak sekali, partai sangat kanan. Gitu. Yang ini juga begitu. Gitu. Nah, menurut saya itu meneruskan perselisihan. Nah, kita tetap bisa maju kalau ada keseimbangan. Keseimbangan itu berarti ada di tengah. Bisa saja kami ditinggalkan ya, tapi saya kira banyak juga yang datang. Konstituen maksudnya. Iya, banyak juga yang datang. Ada yang pergi, tapi banyak juga yang datang. Dan terbukti. Pendatang baru maksudnya. Iya, banyak sekali. Misalnya sekarang ya, saya nggak mengira misalnya jadi ketua PAN itu di Sulbar itu bupati dari partai lain ya, berbondong-bondong jadi masuk PAN, bahkan memimpin beberapa di kabupaten kita. Di Banten itu wali kota ya, itu juga tertarik sekali terus jadi ketua PAN sekarang ini. Jadi ya tentu ada yang pergi, tapi juga banyak yang datang. Itu setelah koalisi itu? Ada setelah koalisi, ada sebelum. Sebelum juga sudah Sebelum. mulai. Sebelum sudah ya. Sudah. Tapi udah dihitung nih, Ya. daerah mana saja nanti yang tentu. Contoh gini Bang Karni ya, PAN itu punya 2 anggota DPR dari Papua. 2 anggota DPR dari Papua. Nggak ada, jarang partai yang dapat 2. Mungkin PDI aja 1, kita 2 anggota DPR-nya. Kita punya pimpinan di sana, wakil ketua DPRD provinsi gitu. Di NTT kita punya gitu. Jadi ya tengah itu saya kira itu pasar yang besar gitu menurut kita. Dan memang misi PAN juga begitu. Kalau bisa yang keras ini ya di seluruh dunia ada Bang Karni. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak 5%, 10%, oke. Tapi kalau belah 2 gini kita nggak bisa kemana-mana. Kita akan terus selisih ya. Coba lihat di medsos itu, aduh itu tidak mencerminkan keindonesiaan kita gitu. Nah kita coba tengah, kita jembati 2 belah pihak ini, boleh tetap ada yang keras karena di seluruh dunia itu ada, tapi jangan besar-besar. Gitu. Ya artinya kita bukan Sumpah Pemuda lagi kan kalau ya. Pemirsa, jadi sikap PAN atau ketua umumnya lah malam ini mengatakan dia akan berdiri di tengah agar negara ini jadi satu lagi, tidak ada polarisasi, walaupun itu sulit sekali ya. Ya, boleh, tapi jangan banyak-banyak, belah 2 begini Bang Karni. Iya. Padahal berdiri di perapatan jalan itu paling susah. Anda kalau nggak ditabrak dari kiri, Anda akan ditabrak dari kanan. Kalau nggak ditabrak dari belakang, Anda akan ditabrak dari depan. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.